Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Hakuba dalam video Hakuba Review. Tapi di sini gua nggak bakal nge-review episode seperti gua nge-review Attack on Titan kemarin. Tapi di sini gua bakal nge-review anime yang mana ini animenya udah tayang berapa episode ya. Dan gue bakal nge-reviewnya gitu ya. Ini adalah anime To Your Eternity. Ini adalah anime yang sedang ongoing dalam menyelesaikan season pertamanya. Sejak video ini dibuat, anime ini sudah memasuki episode ke-10. Episode yang cukup untuk gue setidaknya bisa memberikan kalian gambaran tentang anime ini. Khususnya buat kalian yang sama sekali belum nonton animenya dan para kaum batch yang lagi nunggu animenya selesai tapi takut kuotanya kebuang sia-sia karena animenya nggak cocok sama kalian. Oke? Tapi sebelum gue mulai reviewnya, silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Dan kita bisa masuk aja ke reviewnya. Let's go. Awal gue nonton anime ini, gue langsung tertarik dengan premis serta plot cerita yang dihadirkan. Dimana di sini pemeran utamanya adalah sebuah bola yang mampu meniru bentuk dari makhluk lain. Bola atau orb ini dijatuhkan oleh seseorang ke bumi dan sang pemiliknya ini akan mengawasinya, sekaligus yang nantinya menjadi narator yang menjelaskan jalan cerita serta keadaan dari si bola yang mana nanti si bola ini kalian kenal sebagai Fushi. Gue selalu beranggapan kalau episode pertama dari sebuah anime adalah kunci untuk menarik minat penonton yang sama sekali buta akan anime tersebut. Dan To Your Eternity berhasil melakukan itu pada episode pertamanya, di mana plot, music, voice acting, dan karakter mampu menarik minat penonton untuk menantikan kelanjutan ceritanya. Bahkan pada episode pertamanya berhasil membuat banyak penonton terluka dan setidaknya meneteskan air mata, termasuk gue sendiri. Ya gimana lu gak sedih gitu ya dan gak terluka, dimana lu diperkenalkan pada seorang karakter yang emang lovable dan dimatiin tanpa lu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya gitu. Dan itu ngeselin banget. Jika kalian beranggapan kalau Hajime Isayama sangat kejam karena kerap kali membunuh karakter yang dicintai penonton, maka kalian mungkin bakal beranggapan kalau Yoshitoki selaku autor dari series ini nggak kalah jahat dari Hajime Isayama. BTW buat teman-teman yang nggak tahu Yoshitoki ya, Yoshitoki ini juga adalah autor dari manga yang diangkat menjadi anime movie. Dimana film movie-nya ini, maksud gue film animenya ini emang banyak banget ya mendapat apresiasi dari kritikus film, yaitu A Silent Voice atau dalam bahasa wibunya Koe no Katachi. Film yang salah satu karakternya selalu dibully, bukan cuma di anime tapi juga di dunia nyata. Maksud gue di sosmed ya, singik ngokomenasai kalau sebutnya. Emang kagak raklak lo semua cuy. Selama anime ini berlangsung, maksud gue To Your Eternity, Fushi telah menjadi atau meniru bahkan mampu menciptakan banyak hal, mulai dari lumut, batu, serigala, anak laki-laki, beruang, dan yang terakhir kali di anime, Fushi bisa berubah menjadi seorang gadis kecil. Fushi mampu memperoleh bentuk atau menciptakan hal baru dari stimulasi atau rangsangan. Jadi artinya ketika Fushi terluka oleh suatu benda, dia mampu menciptakan benda tersebut lagi. Begitu juga dengan makanan yang pernah dia makan, dia mampu menciptakannya lagi dengan rasa yang sama persis yang pernah dia rasakan. Dan ketika ada seseorang yang pernah memberinya rangsangan dan seseorang itu mati, maka Fushi bisa berubah menjadi orang tersebut. So, rasa sakit dan rasa kehilangan akan seseorang lah yang membuat Fushi tumbuh dan berkembang. Jadi dengan premis seperti ini, gue rasa kalian tuh bisa membayangkan berapa banyak hal buruk yang akan terjadi padanya dan orang-orang terdekatnya, setidaknya selama satu season ini berlangsung. Yang artinya bakal banyak rasa sakit dan banyak kematian karakter yang mungkin sebelum kematian mereka mampu membuat kalian semua suka sama si karakter. Jadi bisa gue katakan kalau dalam pembunuhan karakter, Yoshitoki sebagai autor nih bisa lebih jahat karena tiap karakter yang dibunuh adalah karakter-karakter yang emang gampang banget ngebuat penonton tuh jatuh hati. Bahkan karakter-karakter yang kalian pikir bakal berumur panjang belum tentu kagak bakal mati di episode selanjutnya. Yah, jadi kalau kalian bandingkan dengan Attack on Titan, menurut gue tingkat presentase kematian karakternya tuh cukup tinggi daripada Attack on Titan. Mungkin kalau kalian pernah nonton Akame no ga Kill ya, mungkin seperti itu tingkat kematian karakternya gitu. Fushi diciptakan untuk tujuan yang besar teman-teman ya, yaitu untuk melestarikan dunia. Untuk maksud dari tujuannya ini sendiri sebenarnya masih ambigu kalau menurut gue pribadi.
Tapi di sini dari perkataan sang narator, sepertinya tujuan Fushi ini ada hubungannya dengan monster tumbuhan yang bisa mencuri bentuk serta ingatannya. Dan dengan premis seperti ini, gue rasa To Your Eternity menjadi anime yang fresh banget untuk gue, setidaknya untuk di musim ini. Sangat menarik, apalagi mengingat kita akan diajak untuk melihat perkembangan Fushi dalam mempelajari hal-hal baru. Tapi gue sayangkan banget ya, proses pembelajaran Fushi ini terbilang cukup cepat ya, atau dangkal gitu. Maksud gue, semua hal tragis yang terjadi sangat sedikit penjelasannya. Dan kalau untuk gue yang benci dengan ketergantungan, ini sangat ngeselin banget. Naratif yang dibangun juga terasa nanggung banget. Ya walaupun dengan naratif seperti itu cukup mampu untuk membuat kalian mengerti perasaan dan merasakan apa yang si karakter tersebut rasakan. Tapi tetap aja kisah-kisah mereka kayak berlalu begitu aja setelah memberikan kesedihan dan meninggalkan tanda tanya yang what the hell is happening. Jadi setiap karakter dan hal yang terjadi tidak terlalu diperdalam. Kalian justru dipaksa buat mengerti dan mengambil kesimpulan sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja kalau kalian bandingkan dengan A Silent Voice yang merupakan karya lain dari Yoshitoki, sangat jauh berbeda dalam pendalaman karakternya. Bahkan dari segi cerita A Silent Voice sendiri lebih terasa temponya dibandingkan To Your Eternity yang terkesan terburu-buru dalam memperdalam konflik yang terjadi dan karakter-karakternya. Ya walaupun kalau kalian mau sedikit berpikir, kalian mungkin bakal dapet dan ngeh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya kayak Oniguma yang sebenarnya buta tapi sama sekali nggak dijelasin. Tapi kalau kalian ngeh dengan desain karakter dari Oniguma itu sendiri, maka kalian bakal sadar kalau Oniguma itu buta karena terdapat bekas darah di matanya. Dan itu darahnya juga udah cukup lama ya, karena udah kering. Dan sebenarnya Oniguma juga tuh selalu merasakan sakit ya seumur hidupnya. Karena itulah sebenarnya Fushi sebisa mungkin gak mau menjadi Oniguma, karena Fushi gak nyaman gitu dengan rasa sakit yang selalu dirasakan Oniguma. Jadi benar-benar kasihan banget nih karakter. Dan ini gue yakin sedikit banget penonton yang notice tentang hal ini gitu. Tapi terlepas dari semua kekurangannya dalam pendalaman karakter dan konflik yang terjadi, ceritanya tuh masih mampu membuat gua betah menonton dan penasaran akan kelanjutan anime ini. Bahkan sepertinya gua bakal tertarik untuk membaca manganya, melihat ceritanya cukup asik untuk diikuti, terutama melihat bagaimana Fushi belajar hal-hal baru nantinya, tentu saja menjadi hal yang sangat menarik. Untuk musik, gue nggak bisa berkomentar banyak, tapi menurut gue sudah cukup baik dalam penempatannya. Setidaknya bisa membuat lo itu ikut terbawa suasana. Untuk opening biasa aja, nggak ada hal-hal baru yang spesial banget. Bahkan untuk lagunya biasa aja. Hal menarik menurut gue di sini justru berada di bagian pertengahan transisi, di mana di sini sepertinya akan menempatkan gambar-gambar karakter yang bakal mati ke depannya. Jadi ya, ini anime emang dark banget. Bahkan dari segi transisi pertengahan episodenya aja udah nge-spoiler kalau bakal banyak karakter yang bakal mati ke depannya. Dari grafik dan animation ya standar aja lah, nggak jelek tapi nggak bagus-bagus banget. Karena emang animenya sendiri yang mereka tawarkan adalah ceritanya yang dark ya, tapi tetap menarik gitu. Cukup aneh ya sebenarnya, dimana harusnya dalam dunia entertainment seperti film dan anime, harusnya anime yang nilai jual utamanya adalah plot cerita harusnya menyajikan teknik pengambilan gambar yang keren dan grafik yang bagus. Tapi di sini gua nggak ada masalah dengan teknik pengambilan gambarnya dan animasi. Tapi di sini menurut gua grafiknya sendiri biasa aja gitu ya. Nggak bakal gua bilang kalau grafiknya bakal memanjakan mata kalian, karena itu jujur gua bakal terkesan maksa banget ngomong gitu ya. Tapi percaya sama gue teman-teman ya, dengan grafik yang mereka hadirkan menurut gue cukup untuk setidaknya membuat kalian itu nyaman selama menontonnya. Apalagi ceritanya sendiri emang menarik untuk diikuti. Jadi di sini ceritanya sendiri mampu menutup kekurangan dari segi grafik kalau menurut gue pribadi. Lalu untuk voice actingnya bagus banget ya, terutama untuk Reiji Kawashima sebagai pengisi suara Fushi yang sangat baik dalam mengekspresikan suara si karakternya. Karena hal itulah buat teman-teman yang suka nonton dengan dub English, gua harap kalian gak melakukan itu di anime ini. Karena jujur aja dari dub Englishnya sendiri terasa aneh aja, apalagi dengan pengisi suara Fushinya gitu. Terasa gak dapat aja feel-nya. Makanya gua nyaranin kalian untuk nontonnya itu dengan dub Jepangnya aja, karena feel-nya lebih terasa.
Mungkin ada yang nanya ya, kok gue sampai notice sampai ke dubbing-dubbingnya gitu. Karena gue yakin pasti ada dari kalian yang lagi belajar bahasa Inggris dengan cara nonton anime dengan dub English. Itu emang cara yang bagus untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Tapi untuk kali ini gue saranin biar dapat feel dari animenya, kalian nontonnya itu pakai dub Jepang aja. Kalau misalnya kalian mau tetap belajar sambil nonton, mungkin kalian bisa ganti subtitlenya ke bahasa Inggris gitu ya. Tapi untuk dubbingnya gue rasa memang paling cocok untuk dubbing Jepangnya aja. Oke? Kesimpulan gue untuk anime ini, terlepas dari kekurangan pendalaman konflik dan karakternya, anime ini bagus banget. Terutama buat kalian yang kagak malas mikir. Karena kalau kalian malas mikir dan susah nangkep maksud dan pesan dari ceritanya, gue rasa kalian cuma buang-buang waktu aja buat nonton anime ini. Karena ceritanya cukup berat ya dan dark. Ya ini emang bukan anime untuk semua kalangan gitu. Sayang aja gitu, waktu yang harusnya kalian bisa pakai buat hal-hal yang lebih positif dan lebih produktif, kalian pakai buat nonton anime yang gak kalian ngerti gitu, atau kalian gak cocok sama animenya. Kalian sama aja ngebuang waktu kalian ya untuk sesuatu yang gak kalian mengerti gitu. Sayang aja menurut gue. Dan perlu gue tekankan lagi ke kalian, walaupun anime ini bersetting di isekai atau dunia lain yang memiliki unsur fantasi, gua rasa kedepannya nggak bakal jadi anime yang isekai pada umumnya yang penuh dengan harem dan fanservice serta koreografi pertarungan yang keren-keren gitu ya. Karena sepertinya untuk kedepannya emang akan lebih mempertahankan dramanya. Jadi kalau kalian nonton anime ini dengan harapan kalau anime ini mampu memberikan kalian pengalaman menonton seperti Mokusoku Tensei, Re:Zero, Tenshira dan sebangsanya, lebih baik kalian buang jauh-jauh pikiran kalian itu, takutnya kalian malah kecewa nantinya. Dan untuk nilai dari gue sendiri untuk anime ini adalah 8,5 dari 10 selama 10 episode teman-teman ya. Ingat, selama 10 episode. Kalau kedepannya makin jelek ya gue gak tahu, atau mungkin makin bagus ya gue gak tahu juga. Tapi untuk sampai ke episode 10-nya ini ya 8,5 dari gue. Oke? BTW kalau kalian pengen nonton anime ini secara legal untuk mendukung tim yang berada di belakang layar, kalian bisa nonton To Your Eternity ini di Web TV, EKE dan situs-situs legal streaming lainnya gitu ya. Ya selama masih ada yang legal kan, kenapa harus yang ilegal gitu. Jadi kita sedikit-sedikit memperbaiki komunitas anime yang ada di Indonesia. Karena beberapa tahun terakhir ini kita udah cukup lama nonton bajakan, tapi sekarang kan udah banyak gitu ya situs dan aplikasi yang menyediakan anime yang legal yang bisa kalian nonton secara gratis gitu. So mungkin itu aja review gue untuk anime ini. Gue harap kalian bisa mendapatkan gambaran tentang anime ini dan memikirkan apakah To Your Eternity ini kira-kira cocok atau enggak buat kalian nonton. Mengingat ceritanya berat dan cukup dark. Oke? Jangan lupa untuk follow fanspage Anime no Hakuba di Facebook. Kalian bisa chat di sana dan ngasih gua rekomendasi anime apa lagi yang bisa gua review ke depannya. Selain itu di sana juga gua bakal ngasih info atau berita-berita tentang peranimangan ya, walaupun nggak update-update banget gitu ya. Di sana juga bakal gua review manga ya, dan review chapter dan episode juga ada di sana. Jadi silakan follow aja, nanti gua kasih linknya di deskripsi ya, atau di kolom komentar. So mungkin itu aja. Jika kalian suka dengan video ini silakan like. Jika kalian tidak suka dengan video ini silakan dislike 2 kali. Lalu untuk mensupport gua di channel ini silakan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian selalu dapat update dari channel ini. Jangan lupa komen dan share. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah.